Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik semua? Udah tahun baru aja. Nah adik-adik, kakak mau ucapin selamat tahun baru untuk adik-adik, mama, papa, serta keluarga adik-adik ya. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Oke adik-adik, sebelum kita mau masuk dalam ibadah ini, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik juga nyanyi ya di rumah. Musik. Adik-adik, kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik sikap berdoa, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik sekarang kita mau nyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 59, Selamat-selamat datang. Nyanyi ya, musik. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah ini sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan mau berkati adik-adik, kakak-kakak serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Berkati juga adik-adik lainnya agar dapat segera bersama-sama melaksanakan ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi nyanyian bersama dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk pengajar hari ini, kelas kecil, batita, balita hingga kelas 3 akan diajarkan oleh Kak Rachel. Dan untuk kelas tanggung dari kelas 4, 5, dan 6 akan diajarkan oleh Kak Lia. Silahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat tahun baru 2022 juga ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Kau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayat 6-7. Sebelum kita baca, kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak kitab Wahyu itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru kak, tuh kitab Wahyu itu ada di perjanjian baru, tepatnya kitab yang paling terakhir adik-adik. Nah sekarang kita mau baca kitab kita, kakak akan bantu membacakan ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini di antara adik-adik yang senang mendengarkan nasihat mama dan papa? Kalau misalnya banyak, kakak mau tanya lagi, kira-kira mama dan papa seneng gak ya kalau adik-adik semua dengerin nasihat mama dan papa? Pasti seneng ya. Nah, sama dengan ayat yang udah kita baca hari ini, ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Hari ini kita akan belajar dari pesan yang telah Tuhan Yesus berikan pada kita. Tuhan Yesus berpesan supaya berbahagialah setiap orang yang menaati perkataan-perkataanku. Jadi di sini Tuhan Yesus sama seperti mama dan papa. Tuhan Yesus akan merasa senang kalau kita sebagai umatnya menaati dan mendengarkan perintah-perintah yang telah Tuhan Yesus berikan melalui Alkitab adik-adik. Nah, saat nanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, Tuhan Yesus tidak akan dengan berat hati mengajak adik-adik mengikut bersama Tuhan Yesus ke rumahnya. Tuhan Yesus akan dengan sangat bermurah hati, dengan rasa senang mengajak adik-adik naik ke sorga. Wah, senang ya kita ya. Tapi dengan satu syarat itu, adik-adik harus taat dengan perintah-perintahnya Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu kayak apa aja sih kak? Adik-adik boleh mengambil dari contoh-contoh kecil aja adik-adik. Contohnya kayak adik-adik taat dan patuh sama mama papa kalau dibilangin nurut. Terus adik-adik jangan mencuri, adik-adik jangan menyontek. Kalau adik-adik nih lagi ujian online atau lagi belajar online, kalau dibilang jangan melihat buku atau jangan menyontek, adik-adik gak boleh menyontek ya.
Terus juga adik-adik gak boleh berbohong. Adik-adik harus selalu jujur sama mama papa, jujur sama teman-teman, jujur sama siapapun. Adik-adik harus jujur. Contoh-contohnya seperti itu ya adik-adik. Nah, gimana Kak kalau misalnya kita melanggar atau tidak mendengarkan nasihat mama papa atau perintah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pastinya akan marah adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka sama umatnya yang melanggar atau tidak mematuhi perintah Tuhan. Jadi kalau adik-adik tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak taat, ya pasti Tuhan Yesus tidak akan mau membawa adik-adik ke rumahnya. Sedih ya. Jadi kita harus selalu taat ya adik-adik. Karena sama halnya juga kalau adik-adik nggak mau mematuhi apa yang mama atau papa bilang, pasti adik-adik akan dimarahi kan? Misalnya adik-adik disuruh makan, tapi adik-adik masih main game aja, masih main gadget. Pasti nanti mama dan papa akan marah. Contohnya kakak Rahel. Rahel kenapa nggak makan? Kan sudah disuruh makan, nanti sakit. Nah, mama dan papa juga kalau marah-marah ada sebabnya adik-adik. Jadi di saat mama dan papa menasehati dan adik-adik tidak mendengarkan lalu mama dan papa marah, adik-adik jangan marah balik ya. Karena apa yang mama papa lakukan pasti untuk kebaikan adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik mau dijemput Tuhan Yesus, mau diajak oleh Tuhan Yesus, adik-adik harus selalu berbuat baik. Adik-adik harus selalu menjadi anak Tuhan yang baik dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas nih adik-adik. Adik-adik hanya perlu siapkan 2 bahan, yaitu kertas origami, warna apa aja ya yang adik-adik suka, sama spidol. Spidola atau pulpen, terserah apa aja yang bisa dipakai untuk menulis di kertas origaminya. Kita hari ini akan membuat sebuah heart, love, bentuk hati dengan kertas origami ini. Kakak akan bantu ngetutorialin cara bikinnya ya. Nah, pertama adik-adik lipat kertas origaminya menjadi bentuk sedikit seperti ini. Ini lipat tekan. Nah, ada dibalik tekan di arah lainnya. Ini ada benda yang tadi. Adik-adik juga yang mau sama apa ya? Oke, kalau udah buka lagi. Sekarang sisi yang atas lipat ke sisi tengah. Ini ditekan lagi. Berarti balik menjadi seperti ini. Kalau udah, sisi yang sebelahnya adik-adik lipat ke paling ujung. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau udah, adik-adik dari sisi yang besar ini ditekan ke bawah. Lipat sesuai dengan garis yang ada di belakang ini ya. Berlengkap ya adik-adik. Kalau sudah ada boleh tulis di sini I love Jesus. Artinya jadinya seperti ini jadi I love Jesus. Kalau ada boleh simpan atau adik-adik juga boleh tulis lagi di bawahnya I love mama, I love my dad, I love my brother, I love my sister. Adik-adik. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini udah selesai. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup aktivitas kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Kau telah memberkati kami sepanjang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan juga melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah supaya kiranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan turut akan perintah-Mu dan juga perintah Mama Papa, dan berkatilah agar kami bisa selalu menjadi anak yang baik di tahun yang baru ini juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Berkatilah dalam setiap kegiatan dan perilaku yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa langsung datang ke gereja atau melalui QR Code yang ada di layar adik-adik ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Ceria nomor 122, Sekarang Bersyukur. Musik. Sekarang bersyukur, hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat, dan tak terbilang terus semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa dan Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang mau berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan kiranya juga mau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berikan mereka selalu kesehatan, sukacita untuk mereka. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang keberjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dari Kak Fili. Silakan Kak. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini Kak Fili punya pengumuman untuk adik-adik semua. Pengumuman yang pertama, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah IMPA Minggu tanggal 2 Januari 2022. Pengumuman yang kedua, terima kasih untuk kakak lain yang sudah bertugas pada minggu ini. Terkhusus untuk kakak pengajar ada Kak Rachel dan Kak Lia. Terima kasih ya Kak atas pelayanannya. Tuhan berkati. Pengumuman yang ketiga, Kak Fili mau bacakan adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Desember sampai 2 Januari 2022. Yaitu ada adik Robert Sulfian Motimina, ada adik Clara Matanael Salutodok, ada adik
Alexander William Silicama, dan adik Eka Julio Manopo. Adik-adik yang Kak Fili bacakan yang bertahun-tahun, selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga adik-adik dalam selalu dalam bimbingan Tuhan, selalu diberkati dalam pendidikan, kesehatan, dan kegiatan hari ke hari. Keempat, untuk adik-adik yang mau suaranya bagus bisa mengikuti Agape Choir yang biasanya latihannya itu setiap hari Sabtu jam 10. Untuk adik-adik yang mau join, adik-adik bisa bilang di grup khusus adik lain kelas kita Agape. Dan yang terakhir, pesan dari Kak Fili, adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa vaksin juga. Dan selamat menyongsong tahun yang baru, semoga adik-adik menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan aktivitas kita yang lain, kita mau menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Ceria nomor 62, Hai Dunia Gembiralah. Musik Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Tuhan firman hari ini. Semoga adik-adik dan kakak-kakak juga dapat melaksanakan firman tadi ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mau berkati ya Tuhan pelayan kami hari ini dan adik-adik. Tuhan mau selalu berikan mereka selalu kesehatan, sukacita dan berkat yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat tahun baru. Dadah.